Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena di video pertama sempat terpotong. Untuk mengatur margin ketika Bapak Ibu mencetak, misalnya tadi ya, kita sudah klik kanan, kemudian close full screen. Nah, kita lihat untuk hasil print preview-nya terlebih dahulu. Nah, pada bagian file print preview, di sini kita bisa lihat hasil sebelum kita cetak. Jika Bapak Ibu ternyata masih kurang sesuai, maka Bapak Ibu bisa mengaturnya melalui marginnya. So margin bisa menggunakan secara manual, ditarik ke atas, misal kurang ke atas atau tarik ke bawah, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengaturnya, misalnya batas atas dan batas bawah atau marginnya melalui page setup, itu juga bisa Bapak Ibu lakukan dengan menu page setup. Nah, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kebetulan ini saya lihat sudah sesuai, jadi tinggal kembali saja untuk di print seandainya sudah selesai dalam pengisian rapotnya. Nah, kembali ke home Bapak Ibu. Jadi untuk sampul rapot seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk nilai rapot bisa kita lihat di sini kita sudah memasukkan semua nilai, misalnya sudah selesai, maka kita bisa mengeprint secara langsung. Nah, di sini ada beberapa yang kosong Bapak Ibu, saya jelaskan. Untuk seni tari memang kosong karena di sekolah kami tidak menggunakan seni tari dalam pemilihan pendidikan seni. Jadi hanya kami pilih seni musik dan juga seni rupa. Jadi di situ hanya seni musik dan seni rupa yang ada nilainya yang kami masukkan. Untuk yang kosong Bapak Ibu sebenarnya itu bisa Bapak Ibu hapus, cuman resikonya nanti akan menjadi pendek ketika kita print dengan cara misalnya seni tari mau kita hapus misalnya dapat karena kosong, kita tinggal hapus checklistnya. Nah, seni teater juga kita hapus, cuman resikonya ketika kita mau ngeprint hasilnya akan pendek seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan opsinya Bapak Ibu silakan pilih yang mana. Kalau misalnya saya tetap mau ikut mengeprint beberapa yang kosong, tinggal Bapak Ibu checklist saja semuanya. Misalnya begitu, maka hasilnya akan lebih rapi karena full halaman Bapak Ibu. Nah, itu silahkan kami berikan kebebasan kepada Bapak Ibu untuk memilih bagaimana format cetak yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, setelah itu Bapak Ibu, karena tadi kita menggunakan TP sumatif dalam pengerjaannya, maka kita sudah selesai. Cukup mengisi nilai sumatif tadi, kita sudah bisa mencetak rapot yang dibutuhkan untuk siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, kemudian seandainya Bapak Ibu, Bapak Ibu untuk melihat ngeprint siswa lainnya silahkan klik di sini. Nah, di sini akan secara otomatis muncul bergantian sesuai dengan nomor urut dari data siswa yang kita masukkan di awal tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silahkan cetak melalui tombol print juga bisa. Sebaiknya kalau memang Bapak Ibu mau ngeprint, gunakan tombol print karena di sini sudah sesuai dengan settingannya. Kemudian kita kembali Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu menghendaki deskripsi yang bersumber dari formatif, maka Bapak Ibu harus memasukkan atau memilih deskripsi mana yang akan muncul pada rapot yang Bapak Ibu akan berikan kepada siswa. Nah, misalnya hari ini contoh yang berikutnya adalah kita menggunakan deskripsi yang sumbernya dari TP formatif. Kembali ke home misalnya. Maka nilai formatif asesmen formatif ini wajib kita masukkan. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat di kurikulum Merdeka nilai formatif tidak dipertimbangkan sebagai nilai rapot, hanya saja bisa digunakan untuk deskripsi rapotnya. Nah, jadi pada nilai formatif di sini ada opsi untuk memilih TP mana yang dicapai oleh anak-anak.
Misalnya di nomor 1 di sini, Alif Surya Khairuddin pada TP yang kedua ini adalah capaian dengan nilai tertinggi dibandingkan dengan TP yang lainnya. Maka di situ kita bisa ketik dengan angka 2. Kemudian di enter atau di tab bisa juga seperti itu. Nah, kemudian pada TP kelima, Alif Surya Khairuddin ternyata nilainya kurang. Misalnya kemampuannya di TP 5 itu kurang, maka kita ketik angka 1. Nah, begitu juga dengan siswa yang lainnya. Nah, Bapak Ibu perlu diingatkan kembali bahwasanya TP-TP yang muncul tadi itu sesuai dengan pilihan kita, karena kita bagian saya ini saya hanya memasukkan 5 TP yang akan saya sebagai bahan saya untuk memasukkan di dalam deskripsi rapot. Misalnya Bapak Ibu menghendaki 6 atau bahkan 7, silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, misalnya kemudian di anak yang kedua, ini pada TP yang ke-6 justru yang memiliki kemampuan lebihnya di TP 6, maka ketik angka 2 pada TP 6. Dan pada TP 3, Andika Prastia ini ternyata pengetahuannya kurang di TP 3 atau nilainya kurang, maka kita pilih atau ketik angka 1 pada TP 3. Sementara Bapak Ibu seandainya Anindi Najwa misalnya, Anindi Najwa itu TP 1 nilainya paling banyak nih daripada TP yang lainnya, maka kita ketik angka 2 pada TP 1-nya. Nah, kemudian di sini kita hapus. Sementara pada TP 4 dia memiliki keterbatasan atau kurang nilainya, maka kita ketik angka 1 di sini. Nah, kita hapus yang lainnya. Nah, dari data ini nanti akan menjadikan pertimbangan deskripsi yang akan muncul pada rapot peserta didik Bapak Ibu. Nah, perlu diingat Bapak Ibu di sini yang agama Islam nomor 13 ini beragama Hindu, maka di situ akan kosong. Maka kita harus memasukkan juga di agama Hindu. Nah, kebetulan pada contoh ini, Kadek Clara Ananta yang beragama Hindu pada TP 1 misalnya, dia adalah capaian TP dengan nilai tertinggi, maka saya pilih di sini angka 2 di sini. Angka 2 untuk memasukkan, dan pada TP 6 dia itu capaiannya nilainya paling rendah, maka angka 1 yang akan saya pilih di sini. Begitu Bapak Ibu. Yang lainnya dikosongkan karena memang tidak ada siswa lain yang beragama Hindu. Nah, kembali misalnya begitu juga dengan mata pelajaran yang lainnya. Ini hanya contoh Bapak Ibu, saya samakan saja, saya copy misalnya di TP 2 ini pencapaian yang paling tinggi, kemudian TP 1 capaian paling rendah. Perlu diingatkan Bapak Ibu, untuk TP-TP ini kita bisa menentukan di bawah sesuai dengan kode yang ada pada tabel tujuan pembelajaran di awal tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika semuanya sudah misalnya pada TP formatif, karena tadi kita memilih sumber dari formatif, misalnya semuanya sudah diisi, bahasa Inggris sudah diisi, dan semuanya sudah diisi, mohon maaf salah. Nah, maka kita bisa langsung melihat untuk nilai sumatifnya. Jangan lupa Bapak Ibu, walaupun kita memilih deskripsi untuk rapotnya itu dari formatif, tetapi kita tetap wajib memasukkan nilai sumatifnya, karena rapot itu didapatkan dari nilai sumatif untuk nilainya, tetapi untuk deskripsinya bisa kita gunakan dengan pertimbangan nilai asesmen formatifnya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah nilai asesmen sumatif kita masukkan dan selesai, misalnya sudah selesai semua dimasukkan, maka kita bisa langsung lihat di bagian rekap nilai, atau kita bisa langsung ke nilai rapot deskripsinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, akan muncul nilainya di sini. Kemudian nilai ini bersumber dari nilai asesmen formatif, sumatif, bersumber dari nilai sumatif. Sementara untuk deskripsinya ini bersumber dari formatif, TP formatif yang kita pilih dengan mengetik angka 1 dan angka 2 yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada sumber deskripsi di sini, di bagian atas ini, kita milihnya dari TP formatif.
Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita bisa cek menggunakan print preview. Hasilnya akan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu jika menghendaki untuk diatur halamannya, silahkan diatur menggunakan packing setup juga bisa. Nah, kalau kertasnya kami menggunakan kertas A4 di sini. Silahkan sesuaikan dengan Bapak Ibu. Kita anjurkan juga dengan menggunakan A4 biar tidak mengatur halaman-halaman lain Bapak Ibu. Kita close misalnya sudah kita beres, sudah print, ya sudah selesai Bapak Ibu. Kita misalnya menghendaki anak-anak yang ada ranking misalnya Bapak Ibu, nggak masalah. Di sini kami menyediakan piagam penghargaan. Nah, di sini piagam-piagam ini kita bisa berikan kepada anak-anak yang memiliki capaian nilai tertinggi dari anak-anak kita. Nah, di sini ada untuk Anindi Najwa peringkat pertama, kemudian peringkat keduanya ini. Di sini disediakan sampai ke peringkat ke-10 Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk piagam penghargaan ini. Bagaimana kalau misalnya sekolah saya tidak menghendaki pemberian piagam seperti ini? Nggak masalah Bapak Ibu, ini nggak perlu dicetak, nggak apa-apa. Terus bagaimana kalau misalnya tanda tangan ini mau dihapus? Silahkan klik Bapak Ibu, kemudian langsung bisa dihapus menggunakan tombol delete di keyboard. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengganti, misalnya sudah punya file tanda tangan, silahkan ikuti petunjuk yang ada pada kolom sebelah kanan. Di sini ada tulisannya, untuk mengganti tanda tangan, stempel, dan logo, gunakan dengan cara klik kanan pada objek, kemudian pilih change picture, kemudian pilih form file, dan pilih gambar yang diinginkan, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu untuk penggunaan aplikasi rapot kurikulum merdeka yang saya buat ini. Jika nanti ketemu kesulitan atau masalah yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu hubungi nomor yang tertera pada WA saya. Ini adalah WA saya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan mohon maaf jika terjadi sesuatu atau kendala. Tentunya saya juga perlu banyak masukan dari Bapak Ibu. Silahkan melalui WA saya. Dan juga Bapak Ibu jangan sungkan untuk menghubungi WA saya jika ada yang perlu disampaikan atau perlu kritik dan saran. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian tutorial singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.